Hai semua, apa kabar? Gua selalu berharap kalian dalam keadaan sehat. Dan welcome back to my channel with the new episode tentunya. Gua harap kalian gak lupa ya sama gua, karena udah beberapa hari gak bikin video. Memang akhir-akhir ini banyak kerjaan yang gak bisa ditinggalin, jadi agak menguras waktu. Gua juga agak kesulitan untuk menemukan waktu yang tepat bikin video. Tapi kali ini gua sempetin sekalian menyapa kalian-kalian, teman-teman yang ada di luar sana. Sambil menemani waktu santai kalian, gua akan bahas Qatar 2022 token atau FWC. Ada kabar apa akhir-akhir ini yang menarik mengenai token ini? Namun tentunya tetap gua tekankan bahwa I'm not financial advisor and this video is not for financial advice. Kalian tetap harus dior or do your own research karena dior itu sangat penting. Di video ini sama sekali tidak ada ajakan untuk menjual ataupun membeli suatu aset kripto. Tetap bijaklah dalam bertrading. Sebelum kita ke pembahasan intinya, perlu diketahui bahwa untuk hari ini berdasarkan coin market cap, the global crypto market cap, ini menurun dalam kurun waktu 24 jam sebesar 5,42% dan sekarang ada di angka 1,83 triliun US dollar. Beberapa hari yang lalu sempat ada kenaikan untuk the global crypto market cap. Dia sempat naik ke atas 2 triliunan, 2,1, 2,2 sekitar itu. Dan akhirnya setelah itu jatuh, turun lagi ke angka di bawah 2 triliun. Yang pada akhirnya nggak heran kalau kebanyakan token atau misalkan koin di portofolio kalian terlihat merah. Pun juga kalau kita cek di top 100 coin, sebagian besar juga akan didominasi oleh warna merah atau penurunan. Dimulai dari Bitcoin, sekarang turun lagi ke kepala 3-an. Ethereum pun juga kembali lagi turun ke kepala 2-an. Seperti itu. Kalau kita lihat ke bawah, sebagian besar akan terlihat merah, kecuali stablecoin. Sebagian besar akan merah cuy. Nggak heran lah kalau misalkan aset kita untuk saat ini sebagian besar turun. Kita bisa cek di sini juga global cryptocurrency chart. Memang setelah jatuh dari ATH-nya di sebelah sini, jatuh ke sebelah ini ya, jatuh ke angka sekitar 1,6 triliun US dollar. Kemudian saat itu ada sedikit reversal, turun lagi, dan kemarin ini yang kemarin ya, yang terakhir ini. Dia naik sempat tembus ke 2 triliun, hampir 2,2, habis itu sekarang jatuh lagi. Tentunya kalau kita ngomongin penyebabnya, mungkin harus satu video sendiri kita bahas, karena tentunya banyak faktor yang menyebabkan cryptocurrency drop. Tapi justru, kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang yang lain, misalkan koreksi ini kita anggap sebagai buying opportunity, ya itu akan beda cerita. Momen-momen seperti ini tergantung kalian-kalian yang melihatnya, kita melihatnya seperti apa. Oke lah teman-teman sekalian, kita ke DEX tool, kita lihat sisi fundamental dari FWC atau Qatar 2022 token. Harganya pada saat ini ada di angka 0,00 sekian, 1688, atau kita bisa sebut dengan kepala 16-an. Untuk saat ini, market cap-nya ada di angka 8.162.000 sekian US dollar. Untuk holdernya sebanyak 15.003 holders. Ini adalah chartnya di time frame 4 jaman. Terakhir gue bikin video mengenai FWC itu ada di sekitar 8 harian yang lalu, dan pada saat itu ada di candle sekitar sini. Karena pada saat itu gue bikin videonya secara MACD-nya terjadi golden cross. Dan memang setelah momen itu ada kenaikan. Dari area sini, ini sempat naik ke harga sini ya. Candlenya sampai menyentuh harga ini, yaitu ada di kepala sekitar 44 pada saat itu. Dan ini pun juga hampir menyentuh ATH-nya. Dan tentunya kalau kita flashback lonjakan tinggi ini adalah momen di mana FWC token di listing di Bitmart, kalau ada yang masih ingat. Nah, kemudian pada saat harganya ngepump, orang-orang pada take a profit, memanfaatkan momen listing di Bitmart. Nah, biasanya ketika misalkan udah kelihatan orang pada take a profit, yang lain pun juga akan menyusul. Dan of course juga ada faktor yang lainnya. Contohnya misalkan crypto drop secara global. Dan kalau kita lihat pada saat harganya jatuh menyentuh level FIBO 78,6%, ini retrace ya atau reversal, kemudian dia turun lagi. Nah, sekarang dia sedang berkonsolidasi di area sini, level antara 65% sampai 78,6%. Kemudian kalau kita ngomongin ke depannya, dari level ini bisa naik lagi atau justru malah akan turun. Tentunya penurunan cryptocurrency secara global itu juga membawa efek atau membawa pengaruh ke hampir semua project. Karena ini dari ATH-nya sampai ke harga sekarang udah turun
64,3%, ya semoga nggak turun lebih dalam lagi, karena sebenarnya ini pun juga udah dalam turunnya. Karena kalau misalkan harganya sampai jebol level ini, ya tentunya level of support yang selanjutnya yang kuat ya ada di sekitar sini tentunya. Semoga nggak ke sana. Selanjutnya kita akan melihat Twitter page dari Qatar 2022 token. Kira-kira ada hal menarik apa dalam waktu sekarang atau kedepannya nanti? Seperti yang kita udah ketahui bersama, exchange terakhir yang nge-list token ini adalah Bitmart. Dan setelah itu belum ada kabar nantinya ini akan di-list di mana lagi. Tentunya gue masih optimis bahwa kedepannya developernya masih berusaha untuk agar token ini di-list di banyak platform exchange yang lain. Nah, kemudian kita beralih ke cuitan yang lain di tanggal 10 April. Di sini tertulis, "We have a great week ahead of us. Get ready." Kita akan mempunyai minggu yang gemilang. Bersiaplah. Intinya seperti itu. Dan di sini pun juga kita dikasih range tanggalnya antara tanggal 11 sampai tanggal 18. Di antara itu akan ada 3 kejutan. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kemudian kejutan pertama udah terbuka ya hari ini, dini hari tadi. Congratulations, big surprise atau kejutan yang besar. Dikatakan bahwa FWC is now one of the payment methods in crypto card. Hotel reservations, purchase from Google Play Store, Amazon, Nike, and many other stores with a focus on your country are now available with FWC. Ini menurut gue adalah berita besar karena pertama ini adalah token baru dirilis di Februari tahun ini kalau nggak salah. Dengan token ini dijadikan payment method di crypto card, artinya token ini sudah punya utilitas dan itu artinya bagus. Ketika token sudah punya utilitas atau kegunaan, kita nggak bisa ngomong bahwa itu shitcoin seperti itu ya. Ini adalah artikelnya, Crypto Card and Qatar 2022 Token Partnerships Announcement. Di sini juga ditulis, how will Qatar or FWC help crypto card? Mengintegrasikan Qatar 2022 atau FWC ke dalam ekosistem kami akan membantu crypto card dengan pertumbuhan platform kami, volume melalui mereka, dan exposure ke komunitas mereka yang berkembang. Di sini tertulis, what is crypto card atau apa itu crypto card? Di crypto card, tujuan nomor 1 kami adalah berhasil menjembatani kesenjangan antara keuangan terdesentralisasi atau DeFi, Decentralized Finance, dan e-commerce yang belum pernah ada sebelumnya. Kemudian, crypto card adalah pasar digital di mana konsumen dapat membeli barang dan kartu hadiah dunia nyata dan check out dengan menggunakan beberapa cryptocurrency DeFi favorit mereka sebagai metode pembayaran. Untuk sekilas saja, kita ke crypto card marketplace. Dan kalau misalkan kita lihat, ya ini sebenarnya kayak e-commerce pada umumnya. Ini bisa digunakan untuk belanja misalkan computer and accessories, toys and games, gaming, beauty, dan lain-lain. Di sini kita bisa select country, dan gue juga nggak begitu tahu betul mengenai crypto card ini. Karena kalau kita lihat di sini, negara pilihannya sangat terbatas sekali ya. Dan tentunya belum ada Indonesia juga di situ. Well, tentunya kita juga sebenarnya nggak terlalu peduli gitu kan. Karena pada intinya, kalau toh memang ini hanya bisa digunakan di negara-negara yang tertulis di sini, ini pun juga sudah bagus. Artinya ketika misalkan orang-orang di negara-negara tersebut menggunakan Qatar 2022 token sebagai payment method untuk belanja di crypto card, itu pun juga udah bagus gitu loh. Kita tahu bahwa token ini menjadi utilitas di platform ini pun juga sebenarnya itu udah bagus sekali. Gitu loh maksudnya. Yang menarik adalah di minggu ini sampai tanggal 18 April kita masih punya 2 box lagi yang masih belum terbuka. Tentunya ini sangat bikin penasaran ya kan. Semoga salah satu box itu adalah announcement di list di L-Bank. Semoga. Karena kalau kita flashback ke tweetan yang sebelumnya, itu kan ada polling tuh antara exchange apa lagi nanti ke depannya. Ada L-Bank dan ada yang lainnya. Dari presentasenya, L-Bank menduduki peringkat teratas. Gue sih berekspektasi ke sana. Kalau kalian kira-kira berekspektasi apa? Silahkan tulis di kolom komentar ya untuk para holder dari Qatar 2022 token ini. Jadi teman-teman, itu adalah berita terupdate di waktu ini. Kita akan menunggu box nomor 2 dan box nomor 3. Semoga ekspektasi gua betul. Tentunya buat kalian-kalian tetap juga waspada ya. Kalau misalkan ada yang mau masuk, pertimbangkanlah. Jangan all in juga karena marketnya masih nggak bisa diprediksi. Market kripto secara global harus tetap bijak lah. Gua hanya bisa ngingetin itu. Oke lah teman-teman, mungkin dari gua cukup sekian untuk update sekilas mengenai FWC. Kalau nanti kedepannya ada update terbaru lagi, kita akan coba bahas. Sebisa mungkin gua akan bahas tentunya.
Gue ucapin terima kasih banyak yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga untuk yang sudah support. Really appreciate you guys. Gue Setiawan undur diri. Keep safe, keep healthy. Don't forget to take a profit. Peace. Bye guys.